Mari kita berdoa bersama-sama, Bapak Ibu. Bapa di surga, kami berterima kasih kembali Engkau beranugerah kepada setiap kami dari tempat yang berjauhan, dipertemukan kembali untuk melanjutkan pembahasan kitab Roma pasal 12. Kami sekali lagi memohon ya Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus mengajar kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu yang hidup dan yang kekal. Kiranya jiwa kami disegarkan melalui firman Tuhan yang kami pelajari, khususnya pasal 12 sampai pasal 16, mengajar kami bagaimana mengaplikasikan firman Tuhan ini, doktrin-doktrin yang telah diajarkan oleh Paulus di dalam pasal 1 sampai pasal yang ke-8 sampai pasal yang ke-11 di dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anggota tubuh Kristus. Mohon Tuhan menolong kami agar apapun yang kami dengar, kami pelajari dari firman Tuhan, kami boleh berjuang untuk menghidupinya dalam keseharian kami. Sertai dan berkatilah, pimpinlah pertemuan kami pada malam hari ini. Kiranya Kristus ditinggikan, dipermuliakan di dalamnya. Berkati semua device yang kami pergunakan, yang menunjang pembelajaran kami pada sore hari ini. Dengarlah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sore ini kita akan melanjutkan pembahasan kita Roma pasal 8 ayat 1 Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8 untuk kedua kalinya. Mari kita membaca bersama-sama, Bapak Ibu membaca di rumah masing-masing ya. Saya akan membaca untuk kita Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Persembahan yang benar. Ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita lakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Sedemikian jauh firman Tuhan yang akan kita bahas bersama-sama pada sore hari ini. Kita akan masuk ke dalam pembahasan ya. Tidak terlalu tinggi ya, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Ini masalah Paulus mau mengajarkan jemaat di Roma dan semua orang percaya sepanjang zaman agar tidak menilai diri terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Bagian dari yang diubahkan ya ketika memahami kasih Allah adalah memiliki pemahaman yang benar akan diri kita. Knowing God, knowing self, mengenal Allah, mengenal diri. Jadi ketika kita semakin mengenal Allah, maka kita akan semakin mengenal diri.
Kita tahu Allah itu adalah pencipta, kita akan tahu bahwa kita adalah ciptaan. Allah sebagai pencipta adalah pemilik ciptaannya, maka kita akan tahu bahwa kita bukan milik kita sendiri. Anak-anak kita pun bukan milik kita sendiri, tapi milik Allah Sang Pencipta. Oleh karena itu, akan membuat kita semakin mengenal diri, dan di dalam mengenal diri, kita akan rendah hati. Di dalam segala pencapaian kita, kepemilikan kita akan rendah hati karena kita tahu kita dan segala milik kita adalah milik Tuhan, termasuk anak-anak kita. Di dalam ayat yang ketiga, saya akan bacakan kembali, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Dalam ayat yang ketiga ini, Paulus berkata agar menghindarkan diri dari berpikir tinggi tentang diri. Jadi, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Bapak Ibu, pasal 12 ini adalah pasal penerapan doktrin, penerapan pengajaran yang sudah kita terima dari pasal 1 sampai pasal ke-11 dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka sekarang, mari kita memberi diri kita diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah kita mulai pelajari minggu lalu ya, pasal 12 ayat 1 sampai 8 ini adalah kali kedua. Mari kita sungguh meminta belas kasihan Tuhan agar kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan ini di tengah-tengah keluarga kita dan juga di tengah-tengah umat Tuhan di dalam gereja. Agar kita bertumbuh, agar kita diubahkan, agar kita menghasilkan buah-buah roh. Ini adalah tujuan daripada pengajaran firman Tuhan, agar kita semakin serupa dengan Kristus. Bahaya rendah hati yang diperingatkan dalam berbagai budaya kita, ya, masalah kerendahan hati, tetapi bahaya yang sesungguhnya adalah keegoisan. Karena keegoisan itu adalah self-center, selfish ya, mengasihani diri, berpusat pada diri. Ini sebenarnya bahaya. Dari awal ketika kita mempelajari buku katekismus, sudah langsung ditunjukkan di sana keberadaan manusia di dalam original creation adalah hidupnya berpusat pada Allah. Tetapi setelah manusia fall, jatuh ke dalam dosa, hidupnya langsung berpusat pada diri sendiri. Jadi keegoisan ini adalah mengutamakan diri, memikirkan diri, selalu memikirkan me, self ya, selalu me. Nah, jadi kita perlu memikirkan pergumulan setiap generasi. Pada zaman sekarang kita ini, pergumulan kita adalah kita bisa ikut-ikutan dengan konsep dunia yang mengatakan me time. Saya. Dan saya melihat Bapak Ibu, sebagai seorang guru yang setiap hari berhadapan dengan anak-anak, karakter anak-anak, daya juang anak-anak, kekuatan anak-anak menghadapi kesulitan, baik kesulitan pelajaran maupun kesulitan di dalam relasi sosial terhadap teman-teman dan guru-gurunya, itu sangat besar sekali pengaruh daripada karakter orang tua dan juga metode mendidik di rumah. Ketika orang tua mudah menyerah, ya begitu mudah menyerah, kurang daya juang, anak-anak itu pun nampak di sekolah. Begitu mudah untuk give up ya. Sorry. Begitu mudah putus asa dengan kesulitan menghadapi teman-temannya yang menurut dia sulit dihadapi, mudah menyerah menghadapi guru-guru ketika mengajak berdialog, berdiskusi tentang pelajaran yang tidak mudah dia pahami, dan akhirnya dibawa pulang, membicarakan ke orang tua, misalnya bisa sambil menangis-menangis dan mengatakan, aku
tidak dimengerti oleh teman-temanku, aku tidak dimengerti oleh guru, aku, dan orang tua yang memang memiliki karakter demikian juga, maka orang tua juga akan terbawa lagi, ya. Orang tua tidak mempunyai kekuatan, belum tentu, bisa jadi, sehingga anak itu dibalancing begitu ya. Tapi yang terjadi adalah orang tua ketika anak histeris, orang tua tambah histeris lagi. Bapak Ibu coba bisa bayangkan, bagaimana itu kehidupan. Di rumah, orang tua tidak mampu membalancing ketika anak datang berkeluh kesah. Yang terjadi adalah orang tua mendampingi anaknya histeris bersama-sama. Orang tua berpikir dari perspektif anaknya, membenarkan bahwa teman-temannya tidak mengerti anaknya, guru tidak mengerti anaknya, maka anaknya semakin terpuruk. Kenapa? Orang tua justru mendampingi dan mengiyakan, membenarkan pola pikirnya yang salah. Nah, ini kita tidak bisa kita denial ya. Semuanya ini oleh karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa yang selalu berpusat pada diri, menganggap diri adalah korban daripada korban kejahatan teman, kejahatan guru, kejahatan orang sekeliling. Nah, ini sangat bahaya sekali dalam pertumbuhan anak-anak. Saya menilai ya, dan sering sekali hal-hal seperti ini, saya panggil orang tua, memberi pengertian agar orang tua harus kuat. Pertama, orang tua harus kuat. Pertama, orang tua mindset harus berubah supaya kita bisa bersama-sama merubah mindset anak kita supaya dia tidak terus ya berpusat pada diri, tidak berpikir bahwa dirinya adalah terus menjadi korban. Jadi tidak bisa melihat dengan benar, tidak bisa melihat dengan tepat. Nah, jadi ini bisa menjadi melihat diri terlalu tinggi, bisa jadi ya, terlalu tinggi karena merasa orang lain menjadi ya orang-orang jahat ya, orang sekeliling. Padahal salah menilai ya, salah menilai diri, salah menilai orang lain. Atau bisa juga menilai diri terlalu rendah, terlalu ya memandang diri menjadi sangat lemah sehingga menjadi korban, tidak bisa membela diri misalnya. Nah, saya selalu mendorong orang tua ketika anak-anak misalnya masalah hal yang sangat lumrah lah, misalnya nilainya perlu dituntaskan. Ada orang tua yang langsung email, tolong di email ke wali kelas, tolong minta kepada guru matematika, pelajaran anak saya pertemuan 10 agar di PB. Bahasa Inggris pertemuan anak saya 11 agar di PB, dan seterusnya. Ketika wali kelas menyampaikan itu di rapat guru misalnya, saya akan katakan tolong dibalas email orang tua. Silakan orang tua menuliskan semua permintaan ini dan buat checklist, dorong anaknya yang datang kepada guru. Supaya anak ini bertumbuh dalam tanggung jawab, bertumbuh dalam kemandirian, bertumbuh dalam relasi. Dia harus menghadapi dan belajar berkomunikasi ketika datang kepada guru. Belajar menjelaskan permasalahannya apa. Dan belajar menerima instruksi guru. Apa yang harus dia perbaiki misalnya. Nah, kadang-kadang orang tua mau shortcut aja gitu. Pusing. Menunggu anak yang warawiri ya. Datang dan tidak mengerti. Datang lagi ke guru. Guru jelasin nggak mengerti. Bawa pulang. Orang tua suruh lagi datang ke guru dan seterusnya. Padahal itu sebenarnya proses yang sangat baik untuk anak-anak kita. Nah, kadang orang tua yang tidak mau repot, dalam tanda kutip ya, tidak mau repot, maka tinggal melapor. Saya alat dalam berkomunikasi dengan guru wali kelas, saya mau ketemu kepala sekolah. Padahal masalah ini sudah sampai kepada saya, dan saya yang menyarankannya. Waktu ketemu dengan saya, permasalahan diangkat. Saya sudah email kepala wali kelas, tapi wali kelas balas email saya supaya anak saya bla bla. Saya katakan saya yang menyampaikannya, saya yang ingin agar anak bapak ibu bertumbuh dan seterusnya. Nah, jadi orang tua juga harus belajar tidak menjadikan anaknya itu menjadi egois, di mana dia tidak mau keluar ya, tidak mau keluar dari
zona nyamannya. Ayat yang ketiga, Paulus melanjutkan, hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri. Berpikir begitu rupa. Mari kita Bapak Ibu mengikuti pembahasan pada sore hari ini, sehingga kita bisa belajar menemukan diri kita, mengenal diri kita dengan benar, kemudian kita akan bisa mengajar anak-anak kita agar mereka dapat mengenal diri mereka dengan benar, baik anak cucu kita di rumah maupun anak-anak murid kita di sekolah ataupun di gereja. Menguasai diri berarti sadar diri. Menguasai diri ya, self control. Dan ini tidak mudah bagi kita sebagai manusia berdosa. Menahan diri, sadar diri. Artinya secara akurat, tepat, dan sepenuhnya tidak melenceng dari kenyataan. Jadi menguasai diri. Ada circle-nya, kita tetap ada di situ, menguasai diri. Tepat, akurat, sepenuhnya tidak melenceng dari kenyataan, tidak meleset, begitu ya. Kita perlu sadar diri, tidak boleh terlalu rendah atau terlalu tinggi. Jadi akurat. Kalau kita bicara menggunakan ilustrasi daripada olahraga memanah, dalam bahasa Yunani ada kata hamartia. Hamartia itu adalah meleset. Kalau sport olahraga memanah itu biasanya ada circle ya, ada lingkaran, dari lingkaran besar, lingkaran lebih kecil lagi sampai ada titik di tengah. Nah, titik di tengah itu menjadi tolak ukur sejauh mana anak panah itu meleset, tidak mencapai sasaran. Nah, jadi tidak memandang diri terlalu rendah dan tidak memandang diri terlalu tinggi, inilah yang bisa kita mengerti juga. Kalau kita bisa memandang diri dengan benar, berarti di sana kita mempermuliakan Tuhan. Jadi kita tahu kapasitas kita tahu kompetensi kita tahu ukuran kita tidak mengambil beban yang terlalu berat, tetapi juga tidak melihat beban kita terlalu ringan, gitu. Tapi cocok. Nah, sekarang kita akan melihat bersama-sama cara memahami diri ya. Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma untuk berpikir sedemikian rupa sehingga kamu menguasai diri. Paulus memberitahu mereka untuk melakukannya menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Menurut ukuran iman. Di dalam ayat yang ke-3b ya. Nah, Paulus melanjutkan dengan memberi mereka cara lain untuk memahami diri mereka sebagai pribadi-pribadi yang memiliki beragam karunia dalam satu tubuh. Ayat yang keempat. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Masing-masing anggota tubuh berbeda-beda tapi ada tugas. Inilah cara memahami diri kita dengan benar. Menurut ukuran iman. Berarti besarnya iman kita. Artinya, Paulus ingin berkata bahwa pemahaman kita akan diri bergantung pada besarnya iman yang kita miliki, dan Allah memberi iman yang lebih besar kepada sebagian orang dibanding yang lain. Tapi kita harus melihat sekali lagi, Allah memberikan iman lebih besar kepada sebagian orang yang lain dibanding yang satu dengan yang lain, begitu ya. Mari kita lihat, namun dalam konteks perkataan Paulus di seluruh kitab Roma ini, istilah memberikan iman lebih besar kepada sebagian orang dibanding yang lain, ini kurang tepat. Selain itu, kata ukuran, dalam Yunani itu metron, ya. Dari sini kata meter berasal, yang dalam bahasa Indonesia itu meter, ya, ukuran. Dan kemungkinan besar berarti standar ukuran, bukan besaran.
ukuran ya, bukan besaran. Tadi kan iman yang besar, iman yang lebih besar begitu ya, tapi bukan itu yang dimaksudkan, tapi ukuran. Dengan kata lain, Paulus ingin mengatakan, kalian semua telah diberikan iman yang menyelamatkan di dalam Kristus yang disalibkan, dan inilah cara kalian mengukur diri kalian. Iman yang menyelamatkan, saving faith. Iman yang menyelamatkan ini diberikan sama. Jadi iman yang menyelamatkan itu adalah iman yang sama yang ditujukan kepada Kristus. Objeknya sama, yaitu Kristus. Nanti iman yang berbeda itu yang diberikan oleh Allah adalah iman dalam pelayanan. Contoh ya, ketika kita melayani, ada orang imannya besar sekali, percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita, memimpin kita dalam kesulitan dalam pelayanan ini. Tapi ada orang yang khawatir, maju mundur, maju mundur, maju mundur. Nah, disitulah bicara tentang iman besar, iman kecil, begitu ya. Nah, ini artinya kita pertama-tama perlu menyadari bahwa kita semua sama, dalam arti kita memiliki iman yang menyelamatkan, yaitu iman kepada Kristus. Iman sama, ya. Kita tidak peduli apa latar belakang kita, kemampuan dan seterusnya, kita semua diselamatkan di dalam Kristus. Tidak lebih, tidak kurang. Allah mengasihi kita secara sama di dalam Kristus. Ini kita ikuti dulu ya. Iman yang sama ini adalah iman yang menyelamatkan. Yaitu iman di dalam Kristus. Nah, kemudian kita akan melihat Injil menghalangi kita untuk berpikir lebih tinggi dari yang patut dipikirkan. Kita semua orang berdosa, dan semua usaha kita hanya akan menghasilkan hukuman, tetapi kita sepenuhnya diselamatkan oleh kebaikan atau anugerah Allah. Dan Injil menghalangi kita untuk berpikir lebih rendah dari yang patut dipikirkan. Kita adalah orang berdosa yang diselamatkan, dan kita dikasihi dan dihargai di hadapan Allah yang pendapatnya paling berarti ya, pendapat Allah ya. Nah, maka ini merupakan perintah langsung untuk mengawali penilaian diri kita dengan mengingat siapa kita di dalam Injil. Ya, siapa kita di dalam Injil. Kata ukuran tadi ya, pertama kita lihat, kita dipakai untuk menilai diri sendiri, yang kita pakai untuk menilai diri sendiri adalah Injil yang kita yakini. Injil yang kita yakini. Kedua, kita perlu memahami diri kita memiliki berbagai keterampilan dan karunia yang berbeda di dalam tubuh Kristus. Nah, jadi yang pertama tadi adalah di dalam Injil ya, kita semua sama manusia berdosa yang diselamatkan. Dan kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Yang kedua, baru kita memahami diri kita memiliki berbagai keterampilan atau karunia yang berbeda di dalam tubuh Kristus. Nah, ini yang berbeda, ya. Memiliki keterampilan, karunia yang berbeda. Ukuran pertama tadi adalah iman yang menyelamatkan dalam Kristus, itu sama. Tetapi bicara tentang talenta, keterampilan, karunia, skill, itu baru berbeda. Nah, dengan kata lain, kita semua berbeda. Kita tidak sama. Dalam poin yang kedua tadi ya, kita sama dalam posisi kita dalam Injil, tetapi kita berbeda dalam beragam kemampuan untuk melayani satu sama lain. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus, Paulus mengatakan bahwa setiap orang yang diselamatkan adalah buatan Allah yang dipersiapkan untuk melakukan segala pekerjaan baik ya. Allah dengan sengaja menyusun gerejanya seperti dia menyusun tubuh manusia. Itu sebabnya semua orang percaya dikatakan anggota tubuh Kristus. Jadi gereja itu adalah anggota tubuh Kristus. Itu sebabnya dikatakan dia menyusun
tubuh ya. Jadi gereja itu disusun seperti tubuh manusia untuk saling bergantung sehingga kita memiliki ayat yang kelima ya. Kita lihat ayat yang kelima. Demikian juga kita walaupun banyak ada satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ya, anggota tubuh itu saling bergantung, bukan? Ketika satu bagian tubuh kita yang terluka, seluruh tubuh itu merasa turut merasakan sakit, meriang. Itu adalah satu ilustrasi analogi yang sangat tepat sekali dan ini perlu kita hidupi sebagai anggota tubuh Kristus, Bapak Ibu. Satu berduka, semua berduka. Satu bersuka, semua bersuka. Nah ini yang menarik ya, Pendeta David Tong mengatakan, ketika satu anggota tubuh Kristus atau anggota jemaat ya, mau menikah, pasangan ini seharusnya kalau itu anggota jemaat pusat, semua anggota jemaat pusat harus hadir dalam ibadah pemberkatannya. Bukan hanya jadi si pasangan ini tidak hanya mengundang orang-orang tertentu untuk hadir dalam pernikahannya. Tetapi dia sebagai bagian daripada anggota tubuh Kristus di dalam GRI pusat misalnya. Maka pasangan ini atau keluarga kedua mempelai seharusnya mengundang seluruh jemaat GRI pusat untuk hadir di dalam ibadah pemberkatannya. Maka satu anggota bersuka, berbahagia dalam pemberkatan kudus itu, seluruh anggota turut bersuka cita. Nah ini menjadi sulit ya Bapak Ibu di dalam gereja-gereja di kota besar ya. Kalau di kota kecil atau di pedesaan kan biasanya di satu desa itu kalau belum banyak gereja di sana ya atau misalnya hanya satu gereja di dalam satu desa misalnya, katakanlah desa A, semua anggota jemaat HKBP. Maka ketika jadi di situ menjadi bersaudara ya, semua akan diundang hadir dalam pemberkatan di dalam gereja. Nah, di dalam 1 Korintus 12 ayat 17 sampai 21, Paulus memberikan gambaran tentang tubuh ini menghalangi kita untuk berpikir lebih tinggi dari sepatutnya dan lebih rendah dari sepatutnya. Mari kita melihat bersama-sama 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai ayat yang ke-21. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu ya. Banyak tubuh tetapi satu tubuh. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Ayat 16, dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semua adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata pada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Nah, jadi disinilah Paulus memberikan satu gambaran tentang tubuh manusia. Jadi gambaran tubuh ini menghalangi kita untuk berpikir lebih tinggi dari sepatutnya dan lebih rendah dari sepatutnya. Ayat yang ke-6. Ya, ayat yang ke-6.
Dikatakan di sana, kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Ya, ayat yang ke-6. Kembali kita ke dalam kitab Roma ya. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan. Jadi anggota tubuh itu berbeda-beda, dan disitulah dengan anggota tubuh Kristus itu dengan berlainan karunia akan saling melengkapi. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 7 sampai ayat 12, di sana Paulus memberikan satu gambaran berbagai kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada anggota tubuh Kristus atau kepada kita. Mari kita melihat bersama-sama Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan untuk kita. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan. Mari kita lihat ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk, ayat 12, memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi di sini jelas Paulus memberikan satu tujuan yang sangat jelas. Karunia-karunia yang berbeda ini tujuannya adalah untuk membangun tubuh Kristus. Ya, karunia diberikan bukan untuk membangun diri sendiri, tetapi untuk membangun tubuh Kristus. Pendeta Stephen Tong berkata, sukses di mata Tuhan adalah dua hal. Yang pertama, hidupnya mempermuliakan Allah. Yang kedua, bermanfaat bagi sesama. Jadi, sukses itu tidak bicara tentang manfaat untuk diri sendiri. Semua itu adalah mengarah ke atas dan mengarah ke samping. Sukses adalah hidupnya mempermuliakan Allah ke atas. Dan hidupnya bermanfaat bagi sesama ke samping. Sukses itu tidak bicara pada diri sendiri, manfaat pada diri sendiri, tapi hidupnya sungguh hidup yang mempermuliakan Allah. Berarti berpusat pada Allah, bukan berpusat pada diri. Dari ayat 1 dan 2 minggu lalu kita sudah pelajari bagaimana Paulus mengajar jemaat di Roma dan orang percaya sepanjang zaman termasuk kita untuk mempersembahkan tubuh mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Berarti ini bicara terhadap orang yang sudah dilahir barukan ya. Jadi yang ketika kita bicara tentang anggota tubuh Kristus, itu adalah Kristen sejati. Ya, orang yang sudah memiliki saving faith, iman yang menyelamatkan. Ada dua cara memahami diri ya. Yang pertama, mengingat siapakah kita di dalam Injil. Tadi kita sudah belajar ya. Yang kedua, mengingat kita milik siapa. Jadi ini akan menolong kita untuk memahami diri. Siapa kita dalam Injil. Jadi kita adalah orang yang berdosa yang diselamatkan melalui iman kepada Kristus. Yang kedua, mengingat kita milik siapa. Kalau kita adalah ciptaan yang dicipta oleh Allah, maka kita adalah milik Allah. Dari penciptaan, kita milik Allah, satu kali kepemilikan. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, lalu Allah menyelamatkan kita, maka kita adalah milik Allah kali kedua, berarti kepemilikan double.
Nah, dengan kepemilikan double ini Bapak Ibu, sungguh akan membawa kita masuk kepada pengenalan diri yang sesungguhnya. Saya adalah ciptaan yang bergantung sepenuhnya setiap tarikan nafas saya kepada Sang Pencipta Pemberi hidup. Sekarang saya sebagai umat Tuhan yang sudah menerima iman yang menyelamatkan. Hidup saya ini bukan lagi milik saya. Hidup baru ini ya, bukan lagi milik saya, tapi milik Tuhan. Maka dalam hidup kita yang satu kali dan singkat ini yang sudah mengalami redemption, penebusan ini, mari kita serahkan di dalam pasal-pasal yang sebelumnya, Paulus mengatakan, serahkanlah tubuhmu, anggota-anggota tubuhmu, untuk menjadi alat kebenaran di tangan Tuhan. Mari kita memikirkan hal ini Bapak Ibu, mari kita merenungkan hal ini Bapak Ibu. Agar kita lebih giat lagi dalam pekerjaan Tuhan. Agar kita lebih bergairah lagi mengerjakan pekerjaan kita dalam profesi panggilan kita masing-masing ya, di dalam berbagai aspek itu, dengan sekali lagi spirit pengabdian kepada Tuhan, spirit melakukan tugas dan pekerjaan kita dengan yang terbaik yang bisa kita lakukan dalam rangka mempermuliakan Allah. Agar perusahaan di mana kita bekerja diuntungkan, dimajukan dengan kehadiran kita di sana. Kita lihat, kita milik siapa? Kita adalah milik Tuhan. Di sini si Timothy Keller mengatakan, kita juga sebagai anggota tubuh Kristus, kita adalah milik dari gereja. Jadi tubuh Kristus itu ada gereja. Berarti sekarang kalau kita ada bagian daripada anggota tubuh Kristus, kita adalah milik gereja. Kaki saya adalah anggota tubuh saya, betul ya? Jadi saya adalah anggota dari gereja, karena gereja adalah tubuh Kristus. Jadi mari kita melihat Bapak Ibu betapa pentingnya gereja. Pendeta Stephen Tong berkata, Kristus datang ke dalam dunia ini mendirikan gereja, bukan para church. Para church itu adalah pendamping. Para church atau institusi kekristenan, lembaga Kristen, lembaga penginjilan, lembaga misi, pelan apa saja di luar church, di luar gereja, itu adalah para. Berarti pendamping berdiri di samping. Yesus datang ke dalam dunia bukan mendirikan para church, tapi mendirikan gereja. Oleh karena itu Bapak Ibu, mindset yang harus kita miliki adalah yang utama dan terutama tempat kita melayani seharusnya adalah gereja. Kalau gereja mengerjakan penginjilan, maka kita harus mengerjakannya dari gereja. Tetapi kalau gereja tidak mengerjakan penginjilan, maka para church boleh mengerjakannya. Pada hari Minggu, itu adalah waktu di mana anggota tubuh Kristus berkumpul di gereja dan beribadah. Maka para church tidak boleh mengadakan kegiatan apapun yang menarik anggota gereja beraktivitas di luar gereja. Terkadang kalau kita tidak memahami hal ini, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan pada hari Minggu di luar gereja. Sehingga anggota tubuh Kristus tidak beribadah dalam gereja. Mari kita perhatikan hal ini Bapak Ibu. Sekiranya kita ada terlibat dalam institusi atau lembaga Kristen di luar gereja, itu tidak salah. Ya, tentu itu tidak salah. Mari kita tidak melakukan aktivitas dalam lembaga kita yang mengakibatkan anggota daripada lembaga itu tidak beribadah pada hari Minggu, tidak mengembalikan mereka ke gereja masing-masing, gitu ya. Jadi kita adalah milik dari gereja, bukan hanya diri sendiri. Jadi kita ini bukan milik kita sendiri ya, karena kita milik Kristus dan bekerja melayani Kristus, menemukan Allah memperlengkapi kita untuk bagian apa.
Jadi disinilah kita harus menemukan. Berikutnya akan kita bahas adalah apa yang menjadi karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Secara umum, karunia rohani dibagi menjadi 3 kategori ya. Yang pertama, dari ayat, kita membaca dulu ya, dari 1 Korintus 12 ayat 8. Tadi kita sudah membacanya, 1 Korintus 12 ayat 8. Saya akan membacakan untuk kita. Tadi kita belum baca ayat 8 ya, sekarang kita baca ayat 8. Sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ayat 9, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ayat 10, kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk membedakan mujizat, mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Nah, jadi karunia roh ini juga ada di dalam Efesus pasal 4 ya. Bentar ya. Di dalam Efesus pasal yang keempat, kita coba lihat Efesus pasal 4 ayat Efesus pasal 4 ayat yang ke-11. 4 ayat 11. Dan ia memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Nah, sekarang kita akan melihat secara umum ya, kata karunia rohani ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, karunia berbicara, yaitu digolongkan ya, karunia berbicara ini adalah bernubuat, mengajar, menasihati, dan pengetahuan. Yang kedua adalah karunia memimpin. Di dalamnya termasuk mengatur, administrasi, dan juga bijaksana. Yang ketiga adalah karunia melayani. Di sini dikelompokkan yaitu memberi, mengasihi, ramah, melakukan mujizat, bahasa lidah, dan menafsirkannya, menyembuhkan. Sebagian orang meletakkan 3 hal terakhir ini dalam kategori terpisah ya, karunia membuat tanda-tanda mujizat begitu ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ya. Semua karunia ini tujuannya adalah untuk membangun tubuh Kristus. Sekali lagi Bapak Ibu, apapun karunia yang Tuhan berikan kepada kita, tujuannya hanya satu, membangun tubuh Kristus. Berikut pengertian ya. Karunia dalam Roma pasal 12. Yang pertama, bernubuat. Di dalam ayat yang ke-6, mari kita melihat bersama-sama kembali ke kitab Roma pasal 6, pasal 12 ayat yang ke-6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Nah, jadi yang dimaksud di sini bernubuat adalah, ya, ini mungkin bukan karunia memberikan berita langsung dari Allah, bernubuat ini ya. Di beberapa tempat dalam perjanjian baru, para nabi sepertinya memberi berita-berita dari Allah seperti dalam perjanjian lama. Misalnya di dalam, misalnya Agabus ya, dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 20. Coba kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul 11. Kisah 11 ayat yang ke-28. Kisah 11 ayat yang ke-28. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Nah,
Ini tetapi dalam 1 Korintus 12 ayat 28 kita melihat 1 Korintus 12 ya. 1 Korintus 12 ayat yang ke-28. Kita lihat, dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, jadi di dalam ayat yang di dalam 1 Korintus 12:28 ya, Paulus meletakkan posisi para nabi di bawah para rasul sebagai orang yang punya otoritas dari Allah. Jadi rasul lebih di atas ya daripada para nabi. Nah, selain itu dikatakan di sini para nabi dikatakan bernubuat sesuai dengan iman. Para nabi di Perjanjian Lama. Banyak orang memahami bagian itu sebagai besarnya iman orang itu. Nah, di situ menggunakan istilahnya besarnya iman orang itu. Tetapi secara harafiah bahasa Yunaninya menurut analogi imannya. Ya, istilahnya berarti ukuran iman tadi ya. Dengan kata lain, Paulus ingin mengatakan bahwa nabi itu tidak boleh bernubuat dalam cara yang berlawanan dengan pengajaran Kristen. Jika bernubuat adalah merupakan kata-kata yang langsung dari Allah, mengapa perlu ada aturan itu? Jadi mungkin saja kata bernubuat memiliki lebih dari satu arti, begitu ya. Jadi bernubuat itu tidak selalu seperti pengertian di PL, di mana para nabi bernubuat untuk masa yang akan datang, begitu ya. Di dalam ayat yang ke-6 ini, kata bernubuat berarti berkhotbah atau perkataan yang diurapi. Ya, jadi itu pengertian daripada bernubuat ya, berkhotbah. Itu sebabnya hamba-hamba Tuhan sekarang itu juga bisa disebutkan ketika berkhotbah itu juga karunia bernubuat, dikategorikan karunia bernubuat. Karena pengertiannya adalah berkhotbah atau perkataan yang diurapi. Yang kedua, karunia melayani, ayat yang ke-7. Kita kembali ke Roma, pasal yang ke-12. Pasal yang ke-7. Jika karunia untuk melayani, baiklah melayani. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Nah, di dalam ayat yang ke-7 ini, kata melayani ya, ini adalah kata diakonia, yang berarti pelayanan praktis. Ya, pelayanan praktis. Orang dengan karunia melayani terampil dalam tugas praktis dan administrasi. Mereka pekerja tim yang sangat baik, tetapi tidak butuh dikenal orang-orang di belakang layar. Lalu yang ketiga adalah mengajar, masih di dalam ayat yang ke-7. Ya, ayat yang ke-7. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ya, jika karunia untuk mengajar, baiklah kita untuk mengajar. Nah, mengajar di sini adalah karunia menjelaskan kebenaran sehingga dipahami. Guru yang baik mungkin bukan pengkhotbah yang baik, demikian juga sebaliknya. Dan karunia mengajar bisa sangat beragam. Sebagian lebih bisa dalam kelompok kecil, yang lain dalam kelompok besar, atau sebagian dengan anak kecil, sebagian dengan yang seusia, atau untuk lansia dan seterusnya. Jadi mengajar ini banyak kategori. Ya, kelompok kecil, kelompok besar, usia kecil, usia remaja, pemuda, dewasa, bahkan sampai mengajar kepada lansia. Intinya adalah mengajar ini menjelaskan kebenaran sehingga mudah dipahami. Nah, ketika kita memberikan pengertian karunia-karunia ini, hendaknya Bapak Ibu bisa berefleksi ya, saya karunia mana nih? Gitu ya. Yang keempat, menasehati. Ayat yang ke-8. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Nah, kata asli dari menasehati adalah parakaleo, yang artinya berada di samping. Dalam bahasa Inggris artinya adalah menguatkan, menopang ya, dan ini diterjemahkan, ini ada terjemahan yang baik, tetapi kata itu juga mengandung apa yang kita sebut hari ini sebagai konseling. Ya, konseling.
mendukung, menginspirasi. Jadi orang yang menasehati tidak harus merupakan konselor yang resmi dan terlatih. Mereka bisa melayani sebagai penasehat, pendukung, penyambut dalam banyak hal. Ya, jadi menasehati, karunia menasehati. Yang kedua, karunia memberi, ayat yang ke-8. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas, memberi. Jadi, orang dengan karunia ini tidak hanya suka memberi dalam jumlah yang tidak biasa, tetapi memberi dengan bijak. Ya, dalam pemberiannya bijak. Dia bijak dalam memberi. Kemurahan mereka secara rohani sangat bermanfaat. Jadi, kalau dia memiliki karunia memberi, berarti memberi itu dengan bijak. Ini penting sekali Bapak Ibu. Dan terkadang kan ada orang memberi tanpa bijaksana ya, bagi-bagi aja gitu. Tapi ada orang sangat wise, sangat bijaksana memberi. Dan sangat hati-hati jangan sampai salah sasaran dalam memberi. Dan memberi ini juga tidak membuat orang menjadi malas begitu. Tetapi memberi dan membangun orang yang diberi. Artinya pemberian itu tidak mengakibatkan orang lain menjadi malas dan bergantung kepada dia. Melainkan membuat orang lain itu tetap bergantung kepada Tuhan dan mengerjakan tugasnya juga. Yang keenam, memberi pimpinan ya, karunia memberi pimpinan, ayat yang ke-8. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Memberi pimpinan. Para pemimpin adalah orang-orang dengan karunia membuat orang mengikuti mereka. Mereka bisa memberi visi di depan sekelompok orang dan menginspirasi mereka untuk mencapainya. Jadi memberi pimpinan ini adalah seorang yang visioner, melihat jauh ke depan. Dan bukan hanya dia bisa melihat jauh ke depan, tapi membuat orang rela mengikuti dia atau menerima pimpinan dia. Dan juga tentu saja membuat orang dapat melihat juga visi yang jauh di depan yang dilihatnya. Yang ketujuh, karunia kemurahan, ayat 8. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ini semua indah sekali ya Bapak Ibu. Ya, menasihati itu hendaklah ia melakukan menasihati, memberi, memimpin dengan bijaksana. Kemurahan dikatakan sini dengan sukacita. Ini adalah karunia dari orang yang secara khusus melayani orang miskin, orang sakit, orang lemah, tahanan, orang yang kecanduan, orang tua, lansia ya, orang-orang lemah lah istilahnya, dan selanjutnya orang-orang yang lemah, kemurahan. Nah, jadi di sini kita melihat berikutnya adalah 3 hal untuk mengetahui karunia rohani kita. 3 hal. Tadi kan sudah mengatakan, mari kita ikuti, lalu kita temukan, saya karunia mana? Kalau saya Bapak Ibu, setelah 14 tahun mengajar di sekolah Calvin, setelah mengajar di sekolah Calvin 14 tahun, saya menemukan karunia saya, paling tidak ya, tentu satu orang itu bisa 2-3 karunia, tapi karunia saya menemukan karunia mengajar. Saya senang mengajar, dan saya senang ketika anak-anak itu bisa mengerti apa yang saya ajar. Dan saya sangat gemar mempersiapkan materi pelajaran. Saya suka mengajar. Dan hati-hati juga ya Bapak Ibu, ketika kita mengatakan saya suka ini, jangan sampai kita menganggap itu beban kita atau karunia kita karena kita suka. Tapi kita juga harus melihat bagaimana pergumulan kita di dalamnya, dan kita tidak mudah give up dalam mengerjakan karunia itu. Kita tetap ada kekuatan daripada Tuhan. Ya, karena sekali lagi karunia yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan juga memperlengkapi kita untuk mengerjakannya. Nah, sekarang kita akan melihat 3 hal untuk mengetahui karunia rohani kita. Yang pertama, menilai diri. Ayat yang ketiga. Kita baca ulang. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut iman
yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya, jadi menilai diri dengan benar. Menilai diri dengan benar ini adalah Paulus ingin kita, seperti di ayat yang ketiga ini, berpikir sedemikian rupa sehingga kamu menguasai diri. Berpikir sedemikian rupa. Artinya tadi tepat, akurat, tidak melenceng begitu ya. Terkait dengan karunia kita ya, sebagai permulaan kita perlu melihat hati kita untuk menemukan karunia-karunia itu. Melihat hati kita. Ketika kita suka melakukan satu pelayanan, katakanlah mengajar, kita harus melihat hati kita, motivasi kita, niat perjuangan kita di dalamnya, pergumulan kita di dalamnya, dan intinya adalah bagaimana kita melihat pertolongan pimpinan Tuhan di dalamnya. Dan ada sukacita yang bukan berasal daripada diri sendiri ya, tapi sukacita sekalipun ada kesulitan. Saya pikir itu ya. Nah, jadi sebagai permulaan dikatakan kita perlu melihat hati kita untuk menemukan karunia-karunia itu, kita perlu melihat perasaan kita dan kita bertanya, apa yang suka saya lakukan? Pelayanan seperti apa yang memuaskan dan menarik bagi saya? Sekali lagi, jangan sampai ukurannya saya suka dan menarik. Pendeta Stephen Tong berkata, saya tidak suka ketika saya tanya hamba Tuhan, apa bebanmu? Ketika dia mengatakan, saya suka anak-anak. Oh, tunggu dulu. Jangan-jangan anak-anak itu menjadi penghiburanmu. Kamu tidak pernah berpikir untuk membawa anak itu mengenal Tuhan. Nah, jadi tetap harus hati-hati. Jangan kita katakan, saya suka ini, saya suka itu. Ternyata yang kita suka itu adalah, karena apa yang kita sukai itu menghibur kita. Kita tidak pernah berpikir, apa yang kita sukai itu adalah kita suka membawa mereka kepada Tuhan. Nah, jadi harus tetap dilihat ya. Kita bisa melihat pemahaman kita akan kebutuhan. Masalah apa saja yang paling saya perhatikan? Nah, mulai kan? Apa saja? Apakah saya terbeban melihat orang miskin? Orang yang butuh konseling? Apakah saya merasa gereja terlalu kacau, perlu perapian administrasi misalnya? Dengan kata lain, mungkin saja kepekaan Anda terhadap kebutuhan tertentu itu merupakan panggilan Allah yang harus Anda penuhi. Jadi ini cara menguji ya, menguji karunia kita. Kita bisa melihat pada efektivitas kita, efektif atau tidak begitu ya. Apakah saya terampil dalam melakukan apa yang saya sukai? Apakah orang terbantu? Tanyakan pada mereka yang mengenal Anda untuk memastikan penilaian Anda itu sadar diri tadi dan memang tepat. Jadi konfirmasi dong ya dari orang lain ya. Misalnya saya mengatakan saya menemukan saya suka mengajar. Saya melakukan evaluasi Bapak Ibu terhadap guru-guru, terhadap murid-murid. Dan tentu saja ya kita senang ketika Anda mengatakan saya senang sekali Ibu happy misalnya gitu ya. Tetapi saya belajar dari jawaban anak-anak, oke mereka mengerti. Dan itu yang membuat saya puas. Kalau mereka mengerti, saya puas. Karena kalau mereka mengerti firman Tuhan, itu akan membawa mereka kuat di dalam Tuhan. Jangan sampai mereka hanya belajar untuk nilai. Nah itu yang selalu saya wanti-wanti ingatkan anak-anak. Jangan belajar untuk nilai. Kamu pertama mengerti firman. Yang kedua, memercayainya. Yang ketiga, berjuang menghidupinya. Yang keempat, kamu harus menemukan apakah kamu sudah berubah. Nah, saya bisa memberikan kesempatan kepada anak-anak. Kalau kamu sudah berubah, dalam hal apa? Kamu bisa terkonfirmasi atau tidak. Tanyakan keluargamu. Misalnya anak-anak kan permasalahannya taat tidak taat kepada orang tua, begitu ya. Lalu saya tanya, minta konfirmasi dari orang tua. Benar nggak orang tua melihat, dulu kamu kurang taat, sekarang sudah taat. Dulu kamu bete dalam tanda kutip, ngebetein, bosanin, atau kamu marah-marah dengan adikmu. Sekarang kamu sudah lebih sabar dengan adikmu. Nah, jadi anak-anak, saya belum sabar kepada adik saya. Saya terpaksa. Nah, itu sedikit memang lucu-lucu kalau kita di kelas itu saling terbuka. Tetapi tidak salah ya menertawakan diri lalu kemudian kita saling mendorong. Oke, kalau begitu kita perlu
lebih berusaha lagi dan minta kekuatan Tuhan tentunya begitu ya. Yang kedua, pengalaman, ayat yang ke-6 ya. Ayat yang ke-6 itu, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita. Jika karunia itu adalah bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Melakukan sesuai dengan iman. Nah, pengalaman ini Paulus mengatakan bahwa jika seorang punya karunia, baiklah dia melakukannya. Secara umum, Anda tidak tahu karunia Anda sebelum Anda melayani. Jadi memang penting Bapak Ibu, melayani dulu dan kita bisa mengerjakan banyak hal, lalu disitulah kita bisa menemukan. Lihat ini pengalaman ya. Tidak ada orang ujuk-ujuk langsung tahu ya, karunia saya adalah mengajar. Enggak loh, kita harus rela mengajar dulu, lama-lama baru kita tahu. Sambil mengajar, kita juga melakukan konseling. Lalu kita melihat minat, lalu hati kita, belas kasihan kita timbul kepada siapa saja. Beban kita seperti apa waktu mengajar, seperti apa pada waktu konseling. Begitu kan ya, jadi pengalaman. Pertama menilai diri, yang kedua pengalaman. Jadi kita harus terjun dulu. Ya kan? Nah, jadi Anda tahu karunia Anda saat Anda melayani. Apakah Anda memiliki beberapa karunia dalam bidang tertentu? Ya itu betul. Bisa jadi ya 1-2 orang itu begitu banyak karunianya. Tapi orang tertentu hanya satu, tapi begitu kuat, tekun dan setia dalam hal itu. Maka di dalam Alkitab juga dikatakan Tuhan memberikan talenta ya, 1, 2, 5. Berarti setiap orang beda-beda. Dan Tuhan katakan, kamu harus setia memperkembangkannya. Nah itu dia Bapak Ibu, mari kita temukan dan kita setia memperkembangkannya. Kerjakan bagian itu. Anda mungkin mengubah pemahaman Anda tentang karunia Anda saat Anda melayani. Ada baiknya mencoba berbagai macam pelayanan sebagai cara untuk mengetahui karunia rohani Anda di mana. Nah, ini sangat baik sekali ya. Yang ketiga, pelajari karunia yang ada di dalam Alkitab. Jadi karunia-karunia tadi ya, dipelajari. Daftar yang ada di Alkitab bisa membantu kita mengetahui karunia kita sendiri. Sulit mengetahui karunia Anda tanpa tahu kategori kemampuan rohani apa saja sebagai alat bantu menilai. Jadi perlu dan ada baiknya melihat daftar karunia rohani dan karakter yang ada dalam Alkitab untuk memproses lebih baik pengalaman Anda. Begitu ya. Dan terakhir, di sini ada 3 hal mengetahui karunia rohani ya. Setelah kita mengetahui karunia rohani kita, maka ini dia. Yang keempatnya, lakukan. Melakukannya. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8. Kalau dalam ayat yang ke-6 ya, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman. Gitu ya. Ayat yang ke-8, baiklah ia melakukannya dengan sukacita. Ayat yang 6 akhir dan 8 akhir. Melakukannya. Saat kita sudah tahu karunia kita, maka kita harus melakukannya untuk melayani orang lain dalam gereja. Allah memberi karunia ini sesuai dengan kehendaknya. Kita tidak bisa berkata, saya ingin karunia yang lain. Ya, kita tidak bisa mengupayakan karunia yang lain. Karunia itu ada karis, ya. Karis itu ada pemberian. Allah yang memberi. Dan Allah memberikan karunia ini sesuai kehendak Allah, ya. Tidak bisa kita upayakan. Kita tidak bisa berkata, saya ingin menggunakan karunia saya dengan cara yang berbeda. Kalau Tuhan memberikan kita karunia, maka kita harus melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan semaunya kita ya. Bagian dari persembahan hidup di ayat yang 1 dan 2 ya. Bagian dari persembahan hidup kepada Allah adalah memberi karunia kita kepada Allah untuk digunakan melayani Dia di dalam gereja. Kita hanya bisa melakukan ini dengan sukacita sambil mengingat kasih-Nya kepada kita. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Kita melakukan karunia ini dengan mengingat saya menerima ini semua dari Tuhan. Karunia apapun itu kita ingat kasih karunia Tuhan. Pertama iman, kita manusia berdosa yang kemudian diselamatkan, diberikan iman. Yang kedua, kita adalah milik Allah, bukan lagi milik diri kita sendiri. Sebagai milik Allah,
kita ditempatkan dalam gereja bagian tubuh daripada anggota tubuh Kristus. Nah, untuk lebih dalam kita melakukan refleksi ya, memikirkan topik pada hari ini, mari kita menjawab 3 pertanyaan di bawah ini. Bagaimana ayat-ayat yang sudah kita bahas hari ini mengubah cara kita memahami diri sendiri? Yang kedua, bagaimana ayat-ayat ini mengubah cara kita memahami gereja kita? Diri sendiri, gereja kita. Dan yang ketiga, bagaimana ayat-ayat ini mengubah cara kita menggunakan karunia di dalam dan bagi gereja kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur hari ini kami diingatkan kembali sebagai anggota tubuh Kristus yang sudah ditebus dan dipersatukan dengan Kristus menjadi anggota tubuh Kristus. Kami diberikan karunia yang berbeda-beda, supaya kami mengerjakan apa yang menjadi bagian kami untuk saling melengkapi sebagai anggota tubuh Kristus. Untuk membangun sesama anggota tubuh Kristus. Bapa di surga, tolonglah kami untuk menemukan karunia kami masing-masing, dan tolonglah kami untuk tekun memperkembangkannya, melakukannya, demi kemuliaan Tuhan, dan membangun tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menyelamatkan kami bukan untuk hidup dengan bebas sesuai dengan kehendak kami, keinginan kami, tetapi Engkau menyelamatkan kami agar kami sebagai anggota tubuh Kristus boleh mengerjakan bagian kami masing-masing sebagai anggota tubuh Kristus, saling melengkapi, saling membangun satu yang lain demi Tuhan dipermuliakan. Dan juga menjadi satu kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di surga atas karunia-karunia yang Kau berikan kepada kami melalui Roh-Mu yang kudus. Kami akan mengakhiri pertemuan kami pada hari ini dan akan melanjutkan aktivitas kami yang lain. Kami mohon sertailah kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Kepala dari gereja, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai di sini Bapak Ibu.